Oke, ini sudah 8 orang yang bergabung. Masih ada 2 orang lagi yang belum bergabung. Sambil menunggu ya yang lain bergabung, 2 orang bergabung, kita mulai saja ya perkuliahan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Pak. Selamat siang Waalaikumsalam. ya. Siang Bagaimana juga Pak. kabarnya hari ini? Sehat semuanya ya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak. Bapak Alhamdulillah ya. gimana kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Alhamdulillah Bapak juga sehat. Kita kembali bertemu bertatap maya ya dalam perkuliahan matematika dasar. Ini pertemuan yang ke-10 ya. Pertemuan yang ke-10. Pekan ini kita selesaikan eh, pekan depan eh, 11 12 13, kemudian pekan depannya lagi 3 pertemuan langsung ya. 14, 15, 16. Jadi di pekan ketiga bulan Agustus ya kita akan selesaikan ya perkuliahan matematika dasar ini. Baik, sebelum dilanjut ya, Bapak ingin lihat terlebih dahulu hasil pekerjaan kalian ya di pertemuan sebelumnya. Oke, ini dari Asrinawati ya. Oke, untuk soal nomor 1, integral dari x kuadrat plus 1 kuadrat ya. Kuadrat dari x kuadrat plus 1 dx. Oke, di sini Asrinawati mencoba untuk melakukan ekspansi ya. Ekspansi binomial. Ini menjadi x kuadrat plus 2x kuadrat plus 1 ya. Ini integral jumlah ya. Berdasarkan sifatnya dapat diuraikan menjadi jumlah integral ya. Masing-masing ya. Integral dari x pangkat 4 dx menjadi x pangkat 5 per 5. Oke. Ditambah integral 2x kuadrat ya menjadi 2x pangkat 3 per 3. Oke. Ditambah integral 1 dx menjadi x. Kemudian karena ini integral tak tentu, ditambah dengan c. Betul ya untuk soal nomor 1. Mudah-mudahan yang lainnya juga sama ya. Jawabannya seperti Asrinawati. Kemudian nomor 2, integral 3t kuadrat dikurangi 2 sin t dt. Nah, ini integral selisih ya berdasarkan sifat bisa diuraikan menjadi selisih integral ya. Jadi integral 3t kuadrat dt dikurangi integral 2 sin t dt ya. Integral 3t kuadrat dt menjadi 3 per 3. Misalnya 3 per 3, T pangkat 3. 3 per 3 itu sama dengan 1, jadi memang tidak perlu dituliskan. Kemudian integral dari sin T. Integral dari sin T adalah negatif cos T. Ya, negatif ketemu negatif, dari positif 2 cos T. Oke, bagus, karena ini tak tentu ditambah C. Oke, nomor 2 juga betul. Ini hasilnya bagus ya. Selanjutnya nomor 3. Nah, ini integral 3x dikalikan akar dari 3x kuadrat
plus 7 dx. Ya. Di sini ya Asrinawati melakukan pemisalan di mana 3x kuadrat plus 7 itu dimisalkan dengan U. Ya, oke, bagus ya. Kemudian kedua ruas, ya ruas kiri, ruas kanan diturunkan. Yang ruas kiri itu terhadap X, ya. Jadi 3x kuadrat, dia menjadi 6x, ya. Ini jadi 6x, ya, dari 3x kuadrat. 7-nya dia menjadi 0. Kemudian, jadi sini harusnya 6x dx gitu ya. Jadi dx-nya di belakang, ya. Sama dengan sini du. Oke, jadi dx-nya sama dengan du per 6x. Nah, oke, bagus ya. Di sini 3x dikalikan akar U. Tadi kan kita memisahkan yang di dalam akar itu dengan U. Kemudian dikalikan dengan dx. Dx-nya adalah du per 6x. Jadi diganti ya. Du per 6x. Di sini x-nya hilang ya. Karena x dibagi x jadi 1. Jadi di sini setengah integral dari U pangkat setengah du. Oke. Kemudian ini muncul 4 dari mana nih? Ini 4 dari mana Asrinawati ya? Itu kayaknya salah, Pak. Harusnya U. Iya, iya harusnya U ya. Ya. Ini harusnya U. Jadi 1/3/2 ini dari setengah tambah 1 ya, setengah tambah 1 3/2 dikalikan U pangkat setengah tambah 1 atau 3/2. Oke, ini 1/3/2 ini menjadi 2/3. Oke, dikalikan U-nya diganti ya, menjadi dikembalikan lagi ke awal, itu 3x kuadrat plus 7 ya, pangkat 3/2. Oke, bagus ya. Atau dirubah lagi bentuknya. Oke, 3x kuadrat plus 7 kalikan akar ya 3x plus 7 dibagi 3 plus C. Oke, bagus ya. Mudah-mudahan yang lain juga sama ya. Kemudian ini yang terakhir, cos 3x plus 1 sin 3x plus 1. Perasaan ada kuadratnya nggak? Yang kuadrat itu di mana ya? Oh, yang terakhir ya. Oh iya, terakhir. Nomor 4. Ya, cos 3x plus 1 dikalikan sin 3x plus 1. Ya, ini
kalian bisa gunakan rumus jumlah atau bisa juga dengan pemisalan ya. Di sini Sinawati memisalkan ini 4 lagi harusnya U ya, Sinawati ya. Jadi sin 3x plus 1 sama dengan U. Nah, kemudian U ya. Jadi sin 3x plus 1 itu sama dengan U. Nah, kemudian ini diturunkan ya. Sin diturunkan menjadi cos. Cos 3x plus 1. Nah, ini belum selesai. Ini baru luarnya. Ya, inside-nya belum. Dikalikan turunan dari 3x plus 1, 3. Ya. Ya. Kemudian dx sama dengan sini du. Jadi dx-nya menjadi du per 3 cos 3x plus 1. Ini betul ya. Ini mungkin 3 ya. Mungkin pulpennya sedang kecapean ya. Jadi harusnya angka 3 malah jadi bentuk integral ya. Oke, ini betul ya. 1 per 3 cos 3x plus 1 du sama dengan dx. Kemudian ini dihapus ya. Hmm, ini aja dihapus. Kemudian digantikan ya. Eh, cos 3x plus 1 dikalikan u dikalikan. Nah, ini dx-nya ya. Dx-nya tadi 1 per 3 cos 3x plus 1 du. Nah, ini bisa kita cancel nih. Cos 3x plus 1, cos 3x plus 1. Di cancel, jadinya 1 per 3 integral U du. Nah, 1 per 3 setengah U pangkat 2 plus C. 1 per 6 sin kuadrat 3x plus 1 plus C. Betul ya? Oke. Mudah-mudahan yang lainnya juga sama. Nah, ini integral dari sin kuadrat 3x cos 3x. Oke. Nah, U-nya adalah sin kuadrat. Kalau U-nya sin kuadrat, masuk sini ya. Hmm, ini di atas nih. U sama dengan sin kuadrat 3x ya. Ini kan sama dengan U sama dengan sin 3x dikuadratkan. Nah, ini turunan, untuk mencari turunan dari U, kita menggunakan aturan rantai. Nah, kita turunkan yang outside-nya dulu. Jadi di sini turunan dari sin 3x kuadrat adalah
outside-nya dulu ya. 2 dikalikan sin 3x gitu ya. Nah, ini baru outside-nya ya. Pangkatnya berkurang 1. Kemudian kita turunkan yang inside. Yang inside-nya apa? Sin. Turunan dari sin, cos. Ya. Nah, kemudian ternyata ada in lagi di dalam inside. Jadi di dalam ada dalam. Bayang ya, di dalam ada dalam lagi. Nah, di dalamnya kan ini sin 3x. Nah, di dalam sin 3x ini ada 3x. Jadi setelah kita turunkan sinnya, yang dalamnya juga yang paling dalam 3x juga diturunkan. 3 ya. Dan di sini 6 dikalikan sin 3x cos 3x. Nah, ini kurang pas ya. Tetapi Bapak melihat di sini sebetulnya Asrinawati bukan menurunkan sin kuadrat 3x, tapi sin 3x ya. Karena turunannya ini U turunannya adalah DU, kemudian turunan dari sin 3x adalah 3 cos 3x dx. Jadi tanpa kuadrat ya. Tanpa kuadrat. Jadi dx sama dengan du per 3 cos 3x. Kemudian digantikan ya, tadi kita memisalkan. Nah, betul. Yang dimisalkan adalah sin 3x ya, bukan sin kuadrat 3x, karena di sini kuadrat. Oke, U kuadrat dikalikan cos 3x, ya, sesuai dengan soal. Dx-nya apa sih? Dx adalah du per 3 cos 3x. Dari sini ada yang bisa di cancel ya. Ini jadi 1/3 U pangkat 2. Ya. 1/3 integral ya, 1/3 U pangkat 2 DU ini menjadi 1/3 U pangkat 3. Ini 1/3 dikalikan sin pangkat 3 ya. Pangkat 3 ya. Kemudian batasnya itu dari 0 ya, dari 0 sampai ke pi per 2. Sebetulnya ini batasnya bukan batas U ya. Jadi ini mungkin dirubah dulu ya. Dirubah dulu. Nah, begitu ya. Nah, ini bukan tanda sama dengan, bukan tanda titik, sama dengan. Gitu ya. Jadi integral udah dinaikkan ya. Jadi 1/9 sin pangkat 3, 3x dari 0 sampai dengan pi per 2. Nah, ini integral tentu. Nah, ya. Integral tentu. Integral tentu ya kita mengurangi dari batas atas ke atas bawah, ke batas bawah. Jadi 1/9 sin pangkat 3 dikalikan 3 pi per 2. Pi per 2 itu berapa? 90. Dikalikan 90. 270. Ya. Sin 270 itu kalau ini lihat Nol. graf. Masa 0? Negatif 1 ya. Kan gambarnya gini ya. Nah, gitu. Ini 0, ini 90, ini 180,
Nah, ini 270. 270 itu negatif 1. Kemudian negatif 1 dipangkatkan 3. Ya, tetap negatif 1. Jadi 1/9 dikalikan negatif 1. Kemudian dikurangi 1/9 sin pangkat 3. 3 dikalikan 0. Sin 0 itu 0. Jadi di sini dikurangi 0. Oke. Jadi jawabannya negatif 1/9. Oke, bagus ya. Memang tadi ada tipe-tipe dikit ya. Pak, itu yang tipe-tipe dibenerin dulu terus nanti kirim ulang atau gimana, Pak? Boleh ya dikirim ulang ya. Ya, Pak. Mm-mm. Indira ini oke, 2/5. Nah, ini menggunakan rumus jumlah ya. Sama nggak? Soal nomor Oke, ini kalau menggunakan ini ya, pemisalan U ya, U-nya sin ya. Oke, ini 1/6 sin kuadrat 3x+1. Di sini Indira menggunakan ya, menggunakan rumus jumlah ya. Jadi ini sin cos ya, ini setengah sin 2. Oke, sin A cos A. Oke. Sama ya. Oke, ini bisa diterima juga. Bagus ya. Satu lagi ini. Sama ya. Nah, Asrinawati. Oke, cukup ya untuk tugas pertemuan 9. Secara umum kalian sudah bisa ya, mudah-mudahan nanti ketika UAS sudah tidak ada masalah ya. Tapi anehnya kalau tugas bagus-bagus, pas ujian eh, ini ya kaget mungkin atau seperti apa ya, baru kurang tahu. Atau Biasanya suka ngeblank Pak kalau ujian. ngeblank, begitu ya. Cemas mungkin ya, karena cemas jadi ngeblank. Oke, kita lanjut lagi. Oh, belum Bapak buka ya. Bentar ya.
Oke, di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang penggunaan integral untuk mencari luas daerah dan volume benda putar ya. Ini juga sepertinya sudah pernah dipelajari ya di SMA ya. Apalagi kalian sudah mengambil mata kuliah ini di semester sebelumnya ya. Jadi integral bisa kita gunakan untuk mencari luas daerah dan volume benda putar. Mungkin sejarahnya kita lanjut saja ke ini ya, contoh soalnya ya. Nah, ini misalkan ya ada daerah kurva Y sama dengan Fx yang dibatasi oleh interval AB. Jadi di sini kita biasanya diminta untuk mencari luas daerah yang dibatasi oleh kurva luas daerah di bawah kurva Y sama dengan Fx. Kemudian batas-batasnya adalah dari A sampai B. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan integral tentu. Ya. Ini luas daerah ini bisa kita cari dengan menggunakan integral tentu. Jadi luasnya adalah integral fx dx, batas bawahnya adalah A, batas atasnya adalah B. Gitu ya. Ini contoh lainnya ya, ada fungsi Y sama dengan X pangkat 4 dikurangi 2X pangkat 3 ditambah 2. Kemudian batas bawahnya adalah X sama dengan negatif 1, kemudian batas atasnya adalah 2. Ya, maka kita bisa gunakan integral ya. Jadi integral X pangkat 4 dikurangi 2X pangkat 3 plus 2, batas bawahnya adalah negatif 1, batas atasnya adalah 2. Kemudian kita selesaikan ya dengan integral tentu. Ya, ini didapatkan jawabannya 5,1 ya. Nah, bagaimana kalau daerahnya itu di bawah sumbu X? Nah, kalau terjadi seperti ini, ada kemungkinan ya, bukan kemungkinan ya, luas yang didapatkan itu nilainya negatif. Nah, bagaimana kalau hasilnya itu negatif? Maka kita ya mempositifkan gitu ya. Artinya karena tidak ada luas daerah itu bentuknya bilangan negatif. Jadi luas daerah itu selalu positif. Maka kita harus ya mengalihkan ya hasil yang didapatkan dengan bilangan negatif supaya hasilnya itu positif. Nah, ini misalkan kita diminta untuk mencari luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat per 3 dikurangi 4, kemudian sumbu X, jadi batas-batasnya adalah ini ya. Yang pertama ini batasnya, kemudian yang ini, nah ini adalah sumbu X ya, kemudian yang ini X sama dengan negatif 2, kemudian ini X sama dengan 3. Ya, jadi batas-batasnya disebutkan ke empat-empatnya. Oke. Nah, kita lihat di sini ya. Ini dikalikan negatif karena dia berada di bawah sumbu X. Antisipasi kalau hasilnya itu negatif.
Jadi integral X pangkat 3 per X pangkat 2 per 3 dikurangi 4 dari negatif 2 sampai 3. Negatif X pangkat 2 per 3 diintegralkan dia menjadi X pangkat 3 per 9. Ditambah, ini 4 diintegralkan menjadi 4X. Ya, batas bawahnya negatif 2, batas atasnya 3. Kita gantikan dulu ya X-nya dengan batas atas. Jadi 3 pangkat 3 jadi negatif 27 ya per 9 ditambah 12 ya. Kemudian dikurangi ya dikurangi, kita gantikan X-nya dengan negatif 2. Negatif 2 dipangkatkan 2 itu. Yang ini. Negatif 2 dipangkatkan 3. Pangkatkan 3 adalah 8 per 9 ya. Kemudian dikurangi 8. Ini didapatkan hasilnya adalah 145 per 9. Ya. Atau didekati 16,11. Ya. Jadi kalau daerahnya di bawah sumbu X, maka kita kalikan dengan negatif. Boleh di awal atau di akhir ya. Jadi kalau misalkan didapatkan ya, hasilnya negatif 16,11 ya, tinggal kita kalikan aja dengan negatif ya. Kita positifkan menjadi 16,11. Boleh di awal atau di akhir. Nah, bagaimana kalau terjadi seperti ini? Ada kasus di mana daerahnya itu ada di atas sumbu X, kemudian ada di bawah sumbu X. Nah, ini harus hati-hati ya. Jangan sampai kita langsung mengintegralkan batasnya dari negatif 1 ke 2. Karena kalau kita lihat di gambar ini, ada daerah di bawah sumbu X, yang R2 ini. Untuk yang R1, kita dapatkan dia hasilnya itu positif. Kemudian yang R2, yang berdasarkan kasus yang tadi di slide sebelumnya, R2 ini nilainya negatif. Maka hati-hati ketika kita langsung ya, menetapkan batas bawahnya negatif 1, kemudian batas atasnya 2, maka nanti ada daerah yang terhapus ya, atau dikurangi. Jadi yang ini dikurangi yang ini. Nah, oleh karena itu kita membagi dua, yang di atas, kemudian yang di bawah. Jadi ada 2 kali proses gitu ya, untuk mencari luas daerah. Nanti di akhir itu digabungkan. Nah, ini contoh soalnya ya. Jadi tentukan area ya, luas daerah ya, daerah R yang dibatasi oleh Y sama dengan X pangkat 3 dikurangi 3X kuadrat dikurangi X plus 3, ini gambarnya. Kemudian the segment of the X-axis ya, sumbu X between ya, X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan 2. Dan garis X sama dengan 2.
Ini 2 kali tulisnya, X sama dengan 2-nya 2 kali. Oke. Nah, jadi kita mencari luas daerah masing-masing terlebih dahulu. Yang R1, itu batas bawahnya -1, kemudian batas atasnya 1. Jadi integral X pangkat 3, ini fungsinya dikurangi 3X kuadrat, dikurangi X plus 3 dx dari -1 ke 1. Ini untuk R1 ya, region pertama. Untuk region yang kedua, sebetulnya ini yang ini tuh adalah tambah dikurangi gitu ya. Ditambah, nah yang ini R2 karena berada di bawah sumbu X, maka kita harus kalikan dengan negatif. Jadi di sini integral X pangkat 3 dikurangi 3X kuadrat min 3 min X plus 3 dx, batas bawahnya adalah 1, batas atasnya adalah 2. Kemudian kita integralkan ya masing-masing. Ini kemudian kita dapatkan hasilnya 23/4. Ini kalau tidak dikurangi, ini kemungkinan didapatkan 4 dikurangi 7/4. Ini akan berbeda hasilnya ya. Ini jadi 9/4 gitu ya. Berbeda ya, ini 23/4, ini 9/4. Nah, ini kalau tidak hati-hati gitu ya. Sekali lagi, kalau daerahnya ada di bawah sumbu X, maka kita kalikan dengan negatif. Oke, ada pertanyaan untuk mencari luas daerah? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Ini kasus di mana kita mencari luas daerah di antara dua kurva. Sebetulnya yang sebelum-sebelumnya juga kurva ya. Nah, ini juga dua kurva. Ini kurva pertama, Y sama dengan Fx. Kurva kedua adalah yang ini ya. Kurva kedua, Y sama dengan 0. Gitu ya. Ini juga sama ya. Jadi kurva Y sama dengan X pangkat 4, 2X pangkat 3 plus 2. Dan juga kurva Y sama dengan 0. Jadi tepat pada sumbu X. Ya. Hanya di sini kurvanya bukan pada sumbu X atau sumbu Y. Ya.
Nah, misalkan ada fungsi fx kemudian gx. Ya. Kita lihat fx itu nilainya itu dia lebih dari gx. Ya. Jadi nilai kurva fx itu berada di atas gx. Maka kita bisa mencari luas daerah yang dibatasi oleh kurva fx dan kurva gx pada interval AB dengan menggunakan integral. Jadi integral fx dikurangi gx dx dari A ke B. Jadi fx dia berada di atas, maka kita simpan di awal, kemudian gx berada di bawah, kita tuliskan di bagian kedua. Jadi fx dikurangi gx ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, tentukan luas daerah R yang dibatasi oleh grafik atau kurva fx sama dengan 2x min 1, gx, x kuadrat min 4, kemudian garis vertikal x sama dengan 1 dan x sama dengan 2. Nah, ini kita tidak bisa menerka ya, mana yang di bawah, mana yang di atas. Lebih baik kita buat ya gambarnya terlebih dahulu. Ya. Bagaimana bentuk kurva fx, kemudian bagaimana bentuk kurva gx. Jadi first sketch the graph gitu ya. Jadi kita melakukan sketsa grafik ya. Jadi kedua fungsi tersebut ya. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Ini yang parabola adalah x kuadrat min 4. Kemudian yang linear ini ya 2x min 1. Kemudian vertikal lainnya ini 1 dan juga yang ini 2. Nah, ini bagaimana di sini? Ya kan ya. Ini ada dua kurva ya, kemudian dibatasi oleh garis vertikal x sama 1 dan x sama dengan 2. Maka kita lihat yang mana yang paling atas. Yang paling atas adalah ini ya. Yang paling atas adalah kurva y sama dengan x kuadrat dikurangi 4. Maaf, yang paling atas itu yang fx ya. Nah, kita lihat di sini paling atas adalah y sama dengan 2x min 1. Ya. Yang bawah apa? Yang bawah adalah x kuadrat min 4. Jadi fx dikurangi gx. Ya, integral fx dikurangi gx dx dari 1 sampai dengan 2. fx-nya kita ganti ya, 2x min 1 ya dikurangi x kuadrat min 4 dx dari 1 sampai 2. Ini kita integralkan ya, 2x diintegralkan menjadi belum ya, ini 2x ya, 2x diintegralkan dia menjadi x kuadrat, kemudian ini negatif x kuadrat diintegralkan menjadi negatif 1/3 x pangkat 3, 3 diintegralkan menjadi 3x. Batasnya dari 1 sampai dengan 2. Ini integral tentu ya, jadi kalian tinggal menghitungnya ya. Substitusi 2 dulu, kemudian nanti dikurangi nilai dari ini ketika x-nya diganti dengan 1. Ini didapatkan 11/3. Bagaimana kalau ini kan ada dua bagian ya. Kita ragu-ragu. Ada yang di atas sumbu X, ada yang di bawah sumbu X. Kita bisa mengamalkan
ilmu yang tadi kita sudah pelajari. Jadi kita bisa membagi ini ke dalam dua bagian. Nanti tetap hasilnya sama. Yang pertama itu integral, dia dibatasi oleh sini fungsi yang linear ya. Jadi 2x min 1 dx ya. Batasnya dari 1 ke 2. Ini untuk daerah yang pertama. Untuk yang daerah kedua bagaimana? Nah, ini karena berada di bawah sumbu x ya, maka kita tambahkan negatif. Negatif, apa di sini fungsinya? X kuadrat dikurangi 4 dx dari 1 sampai dengan 2. Ini kalau kita gabung, ini sama. Jadi 1 tambah 2, itu jadinya, ini batasnya sama ya. Kalau batasnya sama bisa kita gabung. Jadi 2x min 1 dikurangi x pangkat 2 dikurangi 4. Ya. dx batasnya dari 1 sampai dengan 2. Sama ya. Nah, ke sini. Oke, ini luas daerah dan yang melibatkan dua kurva. Jadi kita cari yang mana yang dia berada di atas, ya. Kemudian kita kurangi ya, dengan kurva yang ada di bawahnya. Oke. Nah, ini selanjutnya ya. Kalau tadi kita bicara tentang luas daerah, sekarang kita lanjutkan ke volume benda putar. Nah, ini misalkan gambar yang paling atas, di atas, ini ada fungsi fx kertas kita putar ya terhadap sumbu X ya, kalau diputar terus-menerus itu seolah-olah akan membentuk sebuah bangun ruang ya, dari bangun datar menjadi bangun ruang ya, bentuknya seperti cerobong dia seperti ini. Nah, untuk menghitung volumenya bagaimana? Volumenya adalah di sini rumusnya dikalikan pi ya. Pi integral dari fx kuadrat. Jadi fungsinya dikuadratkan kemudian dikalikan pi dx ya dari A ke B. Ya, jadi ingat fungsinya dikuadratkan, kemudian dikalikan pi, gitu ya. Diintegralkan dari A sampai B. Gitu ya. Ini contohnya ya. Tentukan volume benda putar ya, yang didapatkan dengan revolve ya, memutar daerah di bawah kurva Y sama dengan Fx sama dengan E pangkat negatif X dari 0 sampai dengan 1 terhadap sumbu X. Ya, pertama kita lihat dulu gambarnya gitu ya. Nah, ini gambarnya seperti ini. Y sama dengan E pangkat negatif X. Batasnya dari 0 sampai dengan 1. Kemudian diputar terhadap sumbu X. Maka didapatkan bentuknya seperti ini. Lalu bagaimana perhitungannya? Rumusnya fx-nya dikuadratkan ya. Jadi fx-nya sama dengan E pangkat negatif X. Kita kuadratkan ya. Dia menjadi E pangkat negatif 2X. Kemudian dikalikan pi. Di pi dikalikan integral E pangkat 2X dx dari 0 sampai dengan 1. Ya, integral dari E
pangkat negatif 2X itu adalah di sini 1/2, ya, 1/2 E pangkat negatif 2X. Gitu ya. Jadi di sini untuk perhitungannya didapatkan pi/2 dikalikan 1 dikurangi E pangkat negatif 2. Nah, rumus luas kerucut ya, rumus volume kerucut itu kan 1/3 luas alas kali tinggi. Itu bisa kita dapatkan dengan menggunakan konsep volume benda putar. Bisa kalian pelajari nanti ya. Nah, dari kasus ini ya, kita bisa mendapatkan rumus volume kerucut ya, 1/3 pi R kuadrat kali A. Jadi volume itu sama dengan pi ya, ini batas bawahnya, batas atas, fx-nya itu kita kuadratkan. Gitu ya. Nah, ini sama ya. Kalau diberikan 2 buah kurva, ini nanti bentuknya seperti cakram gitu ya, atau silinder ya. Intinya fungsi yang di atas itu dikurangi fungsi yang di bawah. Ini pi dikalikan fx kuadrat dx dari A sampai B dikurangi pi ya, integral gx kuadrat dari A ke B dx ya. Atau dengan kata lain pi sama volumenya pi dikalikan integral fx kuadrat dikurang gx kuadrat dx dari A sampai B. Nah, ini bisa kalian baca gitu ya. Nah, ini kita coba nih. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 soal ya. Kita coba soal nomor 1 ya. Bapak beri waktu 5 menit, coba ya. Soal nomor 1.
Oke, gimana? Ada yang sudah? Nomor 1. Pak, itu tuh dicari eh, integral dari -1 sampai 2 X kuadrat plus 1 gitu kan ya, Pak? Iya, integral x kuadrat plus 1 dx batasnya dari -1 sampai dengan 2. Sudah, Eva? Itu hasilnya 6 bukan, Pak? Yang lainnya bagaimana? Eva dapat jawabannya 6. Yang lainnya? Sama. Integral ya. X kuadrat plus 1 dx dari -1 sampai dengan 2. Kemudian kita integralkan x kuadrat ya menjadi 1/3x pangkat 3 ditambah x ya. Batasnya dari -1 sampai dengan 2. Kita substitusikan dulu x-nya dengan 2. Jadi 1/3 dikalikan 2 pangkat 3 itu 8. 8/3 ditambah 2 dikurangi -1 dipangkatkan 3, -1/3 dikurangi 1 ya. Ini 8/3 ditambah 2. Ini -4/3 tambah 4/3 ya. 8 tambah 4, 12. 12 dibagi 3, 4. 4 tambah 2, 6. Oke, bagus ya, Viva ya. Oke, yang lainnya ini ada soal nomor 6, 16. Nah, soal nomor 6 kita lihat di sini. Kalau ini kan enak ya, nomor 1. Biasa nomor 1 itu kan gampang-gampang. Ini sudah diketahui ininya. Batasnya -1 negatif sampai dengan 2. Tapi yang nomor 6 ini tidak diberikan informasi ya batasnya. Kira-kira gimana untuk mencari tahu batasnya? Itu kayak integral tak tentu bukan Pak jadinya? Ini integral tentu, hanya kita harus cari terlebih dahulu ya batasnya. Gimana mencari batasnya? Nah, kalian coba mana kok hilang? Nah, untuk mencari tahu ya titik potongnya, ini x-nya berapa, ya, kalian gabungkan kedua persamaan ini kan y sama dengan x plus 4, y sama dengan x kuadrat min 2. Kalian gabungkan ya. Karena y jadi digabung jadi x plus 4 sama dengan x kuadrat dikurangi 2. Ini nanti bentuknya persamaan kuadrat ya. X kuadrat min x, ini min 4, min 2. Nah, ini kita dapatkan nilai x. Berapa x-nya sini?
jumlahnya itu negatif 1, hasil kalinya negatif 6. Min 3 plus 2, Pak. Oke, bagus. Ya. Nah, jadi di sini sama dengan 0 ya. Jadi batasnya adalah X sama dengan 3, kemudian X sama dengan negatif 2. Ya, jadi di sini negatif 2, di sini 3. Nah, selanjutnya bagaimana? Ya, kalian gunakan apa? Mencari luas daerah di antara dua kurva. Mana yang paling atas? Kemudian nanti kurangi yang di bawah. Kemudian yang nomor 16, nah ini kan tidak diberikan gambarnya ya. Nanti kalian coba buat sketsa, ya, bisa menggunakan bantuan GeoGebra atau kalian bisa membuat sketsa sendiri ya. Y sama dengan X pangkat 3 itu bagaimana gambarnya? Y sama dengan 0, kalau Y sama dengan 0 itu kan sumbu X ya. Kemudian di antara X sama dengan negatif 3 dan X sama dengan 3. Kalian coba buat gambarnya terlebih dahulu untuk memudahkan. Kemudian di sini untuk soal mencari volume, nah ini tinggal kalian gunakan rumus yang sudah ada. Yang pertama ini yang soal nomor 1 terhadap sumbu X, ini diputar dalam sumbu X. Kemudian kalau yang ini dia diputar terhadap sumbu Y. Jadi fungsinya itu dalam X sama dengan bla 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 gitu ya. Jadi DY nanti. Jadi nanti volumenya itu sama dengan P. Nah, ini bukan Fx tapi Fy ya. Fy kuadrat DY. Gitu ya. Kalau di sini kan Y sama dengan Fx. Nah, kalau di sini X sama dengan Fy. X-nya apa di sini? Y kuadrat. Itu tinggal digantikan. Oke, silakan dikerjakan ya untuk tugas pertemuan 10, nomor 6, nomor 16, kemudian ini untuk yang volume nomor 1 dan juga nomor 11 ya. Nanti seperti biasa tugasnya di-upload di Google Classroom. Ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini? Cukup ya. Kita jumpa lagi hari Rabu pukul 13 ya. Materinya tentang fungsi inverse ya, fungsi logaritma dan eksponen ya. Oke. Cukup ya untuk pertemuan hari ini. Bapak tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Terima Pak. kasih, Bapak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Bapak live ya.